Selamat datang di Auto.com. Ini dia salah satu mobil yang dinantikan di penghujung 2021, Mitsubishi New Xpander. Dari namanya saya sudah jelas, New Xpander. Bukan ganti model, bukan ganti generasi, tapi banyak yang direvisi, banyak yang diperbarui. Salah satu yang paling terlihat yaitu parasnya atau mukanya. Anda bisa lihat sendiri, ini baru, ini baru, ini baru, ini baru, ini baru, pokoknya banyak lah yang baru. Dan kita akan bahas itu satu-satu. Apa saja, mulai dari eksterior, interior, fitur, penyegaran di sisi mekanisnya. Pokoknya banyak lah pembaruan pada Xpander terbaru ini. Ikuti terus saya. Oke, kita mulai pembahasan dari bagian yang paling kelihatan. Paling kelihatan karena emang di mukanya Xpander baru ini sangat berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Bagian grill berubah drastis, dimana tadinya kisi-kisinya lebih kecil, sekarang lebih berotot. Kemudian aksennya warnanya hitam namun tetap mengilap. Dynamic shieldnya atau bahasa desain dynamic shield masih terlihat dari bentuk yang seperti huruf X di bagian wajahnya. Dan biasanya memang kalau grillnya berubah, bumper juga ikut berubah. Anda bisa lihat sendiri penyegaran atau revisi desain dari bumper pada Xpander terbaru ini. Begitu juga dengan susunan lampu-lampunya, menyesuaikan dengan desain grill dan bumper terbaru. Bentuk lampunya tidak blend atau kalau sebelumnya cuma kotak atau cube gitu aja, sekarang dibikin T-shape atau seperti huruf T, cuma ini posisinya agak miring. Dan yang pasti dalamnya sudah menggunakan teknologi diode atau LED. Dan bagian untuk lampu daytime running lights-nya juga lebih terlihat lebih sipit, lebih dinamis gitu. Jadi kalau Anda melihat Xpander terbaru ini dari kejauhan, mukanya terlihat lebih sporty. Oke, dengan grill dan bumper baru ini, sebagian dari Anda mungkin akan menilai kalau Xpander terbaru ini wajahnya sedikit terlihat lebih monyong. Nah, cukup dengan bagian depan, kita langsung lihat di bagian sampingnya. Mungkin sepintas tidak terlalu terlihat apa bedanya dibandingkan Xpander sebelumnya. Tapi ada satu yang sangat signifikan berubah pada Xpander terbaru ini, yaitu ukuran pelek atau roda. Sekarang Mitsubishi membekali Xpander dengan pelek 17 inci, di mana ukuran itu lebih besar dibandingkan sebelumnya dan lebih umum digunakan pada seri Xpander Cross. Dengan sedikit penyesuaian, tentu saja Mitsubishi tidak sekedar mengganti pelek dengan ukuran lebih besar, karena tetap harus mempertimbangkan faktor kenyamanan. Makanya ada pengaturan pendukung lainnya, di mana Xpander terbaru ini sudah menggunakan racikan suspensi baru. Kalau dibilang ganti sepenuhnya, sepertinya tidak, karena Mitsubishi mengatakan hanya melakukan improvement pada bagian suspensi, di mana pada akhirnya Xpander terbaru ini diklaim bisa menawarkan kenyamanan lebih baik dengan penggunaan pelek yang lebih besar. Kombinasi pelek lebih besar dan suspensi baru itu kemudian menambahkan ukuran jarak kolong atau ground clearance. Kalau sebelumnya Mitsubishi Xpander itu punya jarak terendah ke permukaan jalan 205 mm, sekarang menjadi 220 mm. Ya, 220 meter kalau Anda ingat itu merupakan jarak ground clearance yang dimiliki oleh Xpander Cross. Jadi kurang lebih sekarang kalau dibandingkan Xpander Cross dan Xpander biasa, tingginya kurang lebih sama lah kolong-kolongnya. Oke, selain pelek, ada pemanis di bagian samping, side garnish. Dan sisanya untuk mendukung kemewahan, dan karena ini varian Ultimate tertinggi, Anda bisa lihat beberapa penggunaan kromium seperti list jendela, kemudian rumah spion, dan handle atau gagang pintu. Kita langsung lihat perubahan apa saja yang diberikan pada bagian buritan atau belakang dari Xpander terbaru. Oke, mungkin kalau diperhatikan secara sepintas, bagian belakang Xpander masih mirip-mirip saja dengan versi sebelumnya. Tapi kalau Anda lihat dengan seksama, banyak yang berubah. Misal dari lampu selain bentuknya juga berubah, dalamnya sudah menggunakan LED kombinasi. Dan tentu saja, seperti bagian depan, bagian belakang juga ikut mengalami penyesuaian di bagian bumpernya. Dimana bumpernya juga mendapat garnish yang lebih modern dan sesuai dengan karakter dari Xpander terbaru ini. Jadi mulai dari bagian depan, samping, dan belakang ini, Xpander terbaru itu seperti sedikit bulky atau agak gemuk, tapi dia punya pahatan-pahatan yang sangat dinamis. Ya, cara gampangnya mungkin dibilang terlihat lebih kekar atau lebih berotot ya. Jadi karakternya lebih tangguh pada Xpander terbaru ini. Dan Anda juga bisa lihat bagian atas sudah menggunakan antena sirip ikan hiu atau shark fin. Dan saya suka nih bagian spoilernya, tampak serasi dan proporsinya pas dengan kaca dan desain dari pintu belakang Xpander terbaru ini. Nah, ini juga salah satu yang ditunggu, perubahan di bagian interior dari Xpander terbaru.
sesuai dengan ekspektasi. Kalau wajahnya berubah banyak, dalemannya juga ya paling tidak ada yang disegarkan lah, lebih modern, dan Mitsubishi memberikan itu pada Xpander terbaru ini. Contoh dashboardnya, kalau dibandingkan mungkin terlihat lebih besar, lebih padat. Cuma improvement pada bagian dashboard ini patut diapresiasi. Desainnya juga oke, diberikan banyak sentuhan soft lembut pad seperti bantalan. Bahannya lembut, bantalannya cuma tidak terlalu empuk memang. Ini ada ornamen kayu. Kemudian katanya jahitannya juga sudah menggunakan real stitch, jahitan beneran bukan tempelan. Yang Anda bisa temukan itu pada bagian dashboard, kemudian trim pintu itu tadi. Karena memang ada beberapa mobil-mobil yang terlihat jahitannya, tapi ternyata itu bukan jahit beneran, seperti ornamen tempelan saja. Tapi ini beneran dijahit oleh Mitsubishi. Dan lagi Mitsubishi masih mengandalkan warna krem beige untuk varian tertingginya ini atau ultimate. Dan ini tidak hanya berlaku di bagian dashboard dan trim pintu saja, Anda bisa lihat juga dari warna joknya. Oke, dulu saya pernah sedikit mempertanyakan apakah warna ini tidak akan cepat jadi kotor, tapi setelah berapa tahun Mitsubishi Xpander beredar, kemudian saya bertanya-tanya kepada pemilik, nyatanya tidak juga. Gimana tergantung mereka menggunakannya, tergantung perawatannya. Dan ya terbukti Mitsubishi masih tetap menggunakan warna itu. Karena memang penggunaan warna ini bikin interior terlihat sedikit mewah, berkelas. Dan sepertinya bahannya yang sekarang digunakan sedikit lebih halus. Anda juga bisa lihat pattern yang berbeda pada bagian jok dari Xpander terbaru ini. Oke. Dashboard, jok juga baru. Kemudian kemudi, desain kemudi ini juga direvisi, bentuknya baru, dilapis kulit, nyaman digenggam. Penyetelannya bisa tilt dan teleskopik. Kemudian si panel meter ini juga katanya mengalami improvement. Oke, penggunaan desain dashboard baru tentu harus diiringi dengan perubahan pada layar infotainment, dan itu juga diberikan Mitsubishi pada Xpander terbaru ini. Jadi tak cuma desain yang berubah, lebih sleek, lebih elegan, lebih hitam tipis gitu, tapi ukurannya juga berubah. Pada Xpander Ultimate ini sudah menggunakan layar berukuran 8 inci, yang tadinya itu 7 inci, dan itu juga berlaku pada varian di bawah ini, yaitu varian Xpander Sport. Sementara varian bawahnya seperti GLS dan Exit, kalau tadinya mereka pakai 2 DIN, sekarang juga sudah pakai touchscreen yang ukurannya 7 inci. Di bawah layar sentuh itu Anda bisa menemukan ventilasi AC, dan itu sudah menggunakan pengaturan digital. Jadi tidak ada lagi namanya tombol-tombol knob untuk mengatur AC. Masih ada tombol fisik untuk menaikkan atau menurunkan suhu dan menaikkan mengecilkan kipas, tapi tampilannya sudah digital semua. Penggunaan desain ini menjadikan konsol tengah dan area dashboard Xpander terbaru ini lebih clean, lebih bersih, lebih minimalis, tapi tetap manis. Oh, satu lagi yang mendukung tampilan atau desain minimalis itu, yaitu berkurangnya atau hilangnya rem tangan. Jadi kalau Anda perhatikan di Xpander sebelum-sebelumnya, tuas rem tangan itu sangat besar, terlihat mengganggu. Kalau bahasa sekarang kurang estetik lah. Nah, itu dipikirkan oleh Mitsubishi. Sekarang sudah menggunakan rem parkir elektrik dan sudah mendukung auto hold. Auto hold tuh, jadi kalau Anda sedang berhenti sebentar, Anda menahan injakan rem pedal, kemudian fitur auto hold nyala, Anda bisa mengangkat kaki dari pedal rem tanpa harus memindahkan tuas transmisi, dan mobil akan menahan pada rem tersebut sampai Anda kembali menginjak pedal gas atau akselerasi. Oke, soal mesin, jantung mekanis. Mitsubishi tidak melakukan perubahan pada mesinnya, masih menggunakan mesin 4 silinder 1500 cc. Tapi ada yang berubah, yaitu transmisinya. Nah, transmisinya Xpander sekarang sudah menggunakan jenis CVT. Bagian transmisi ini juga yang ketika Xpander awal meluncur atau keluar, kemudian saya mencobanya, saya sedikit kurang sreg dengan transmisi yang digunakan oleh Xpander yang waktu itu menggunakan transmisi konvensional 4 speed. Mungkin lebih ke settingannya saja yang kurang cocok dengan saya. Tapi kalau CVT ini, ya nanti setelah kita dapat kesempatan untuk mencoba, semoga bisa lebih memenuhi ekspektasi. Dan katanya, selain memang perpindahan dari CVT yang sudah terkenal smooth, Mitsubishi juga mengklaim perpindahan CVT-nya ini sangat smooth, malah seperti punya gear 8 speed. Wow, 8 speed. Udah kayak Pajero Sport aja.
Ya pokoknya nanti itu kita coba setelah ada kesempatan. Pokoknya sekali lagi penggunaan CVT selain untuk kenyamanan, ada satu lagi yang target dikejar, yaitu konsumsi bahan bakar. Ya dimana dengan penggunaan CVT cenderung putaran mesin bisa dijaga tetap di putaran rendah. Jadi konsumsi bahan bakarnya bisa sedikit ditekan. Dan satu lagi, untuk mengejar itu juga Mitsubishi memberikan fitur baru pada expander ini, yaitu stop and go. Anda mungkin mengenal istilahnya di beberapa merek lain seperti iStop atau apapun lah itu. Intinya sama, dimana ketika Anda mengaktifkan fitur itu dan misal Anda berhenti sejenak menemui lampu merah atau kemacetan dan Anda menahan rem, mesin Mitsubishi Expander akan mati. Ya fungsinya tentu saja untuk mengejar efisiensi bahan bakar. Ada satu lagi untuk mendukung kenyamanan pengguna Expander terbaru ini, Mitsubishi memberikan port USB di bagian baris kedua. Baris pertama ada cuma satu dan didukung oleh soket listrik. Tapi di baris kedua ada juga, jadi penghuni kabin baris kedua tidak perlu repot-repot menarik kabel panjang dari port di depan. Dan jenisnya unik, yang satu port USB-A seperti port pada umumnya, dan satu lagi port USB-C. Itu tadi detail dari Expander terbaru, atau Anda boleh nyebutnya New Expander, New Mitsubishi Expander atau Expander facelift. Pada intinya penyegarannya sangat signifikan, jadi tidak cuma tampang yang berubah menjadi lebih segar, tapi juga fiturnya ditambahkan yang tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan dari pengguna Expander. Nah, tentu saja dengan bekal atau penambahan kelengkapan seperti itu, harga menjadi salah satu pertimbangan. Nah, gimana jadi menurut Anda dengan perubahan yang tadi sudah saya sampaikan? Anda bisa lihat ubahannya, kemudian kelengkapannya, apakah itu menjadi lebih bagus atau Anda mungkin lebih menyukai desain wajah dari Expander yang lama. Tapi kalau soal kelengkapan fitur sih, saya lebih milih Expander yang baru. Silakan tinggalkan komentar Anda mengenai Expander terbaru ini di bagian kolom komentar. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan bagikan dari video-video kami dari kanal YouTube The Official Auto.